Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Vichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-452 bertepatan dengan bab ke-2180. Sowewe merasa tercekat ketika menatap Yichen. Ada banyak hal yang ingin dikatakannya, tetapi dia malah tidak dapat mengucapkannya. Yichen yang melihatnya tertegun tidak banyak bicara, lalu menyerahkan ponsel itu ke tangan Sowewe. Kemudian dia berkata kepada Ma Zongliang, "Coba, kelak jika ada teman atau relasimu yang butuh jasa Nona Pagar Ayu, ingat bantu sedikit perusahaan WW. Apa kamu mengerti?" Ma Zongliang tidak banyak bicara, lalu dengan sigap berkata, "Mas Ri, setelah Nona WW membuka usahanya, maka aku akan membantunya untuk promosi. Aku masih memiliki sedikit kedudukan di kota Jinling, jadi kenalanku pasti akan memberi muka kepadaku. Aku jamin perusahaan milik Nona WW akan sangat disibuk." Lalu dia melanjutkan ucapannya, "Benar juga Mas Ri, besok adalah hari peringatan tahunan pembukaan beberapa perusahaan KTP milikku. Kebetulan aku membutuhkan beberapa Nona Pagar Ayu. Nanti aku akan meminta bantuan Nona Wewe." Yichen merasa tertarik lalu bertanya, "Oh, kebetulan sekali. Apa benar besok adalah hari perayaan tahunan pembukaan usahamu?" "Iya," ucap Ma Zongliang sambil tertawa. "Kalau tidak, bagaimana bisa menyebut Anda misteri sebagai naga asli? Siapapun tanpa sadar sedang mengikuti langkah dan mengelilingi Anda." Yichen tahu dia pasti sengaja menjilatnya dan menyenangkan dirinya. Tetapi Yichen tidak menggubrisnya, malah berbalik dan berbicara pada si Wewe, "Wewe, besok kamu harus menyiapkan event yang akan digelar oleh Ma Zongliang. Dengan baik. Ini adalah pekerjaan pertama untuk perusahaan baru kalian. Anggap saja sebagai penglaris untuk usaha kalian di masa depan." Sawewe mengaku dengan cepat lalu berkata, "Kakak ipar, tenang saja. Aku pasti akan mengaturnya dengan baik." Yichen mengiyakan dengan singkat lalu berbicara pada Ma Zongliang, "Kalian orang dunia persilatan telah terbiasa bersikap kasar, dan kalian kebanyakan tidak berpendidikan. Besok ketika Nona Pagar Ayu ke sana, kamu harus mengontrol mulut dan emosi mereka. Jangan mencari masalah dan menggoda para wanita itu. Apa kamu mengerti?" Ma Zongliang segera menjawab, "Mas Ri, tenang saja. Siapa yang berani mencari masalah pada Nona Wewe, maka aku akan langsung menenggelamkannya." Yichen mengangguk dengan puas lalu berkata kepada Wewe, "Wewe, masih ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." So Wewe segera berkata, "Kakak ipar, silakan katakan." "Kakak ipar, silakan katakan." Yichen berkata dengan serius, "Masalah hari ini jangan beritahu kepada siapapun, termasuk nenek dan ayah ibumu serta kakakmu, terutama Curan. Kamu mengerti?" "Hah?" Wewe merasa aneh dan bertanya, "Kakak ipar, kenapa tidak boleh mengatakannya? Kamu telah membantuku sebanyak ini. Jika keluargaku mengetahuinya, maka mereka pasti akan merasa sangat berterima kasih kepadamu." Yichen berbicara dengan datar, "Aku tidak butuh mereka berterima kasih kepadaku, dan aku tidak butuh mereka untuk memujaku. Aku membantumu bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih, tetapi karena aku melihat ada kemajuan dalam dirimu. Kamu dapat memanggilku kakak ipar. Dengan tulus kamu menghormatiku dan aku akan lebih menghormati kamu. Sesederhana itu." Selesai berbicara, Yichen melanjutkan ucapannya, "Mengenai nenekmu, ayahmu, dan Xiao Hailong, aku tidak ingin memiliki urusan lagi dengan mereka. Soal Curan tidak perlu membuatnya khawatir lagi. Jadi masalah ini cukup kamu dan aku yang tahu.
Jika kamu menceritakannya kepada mereka, maka aku terpaksa menghentikan semuanya. Apakah kamu mengerti? Sowewe agak kecewa setelah mendengar ucapannya, tetapi dia hanya dapat patuh pada ucapan Yi Chen. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Baik kakak ipar, aku sudah mengerti. Kamu tenang saja, karena aku tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Kamu tenang saja karena aku tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun." Yichen kemudian melihat ke arah Ma Zhongliang dan berkata dengan suara dingin, "Kalian juga sama, jaga baik-baik rahasia ini. Siapa yang berani mengatakan tentang Sowewe adalah adik iparku, lalu berani mengatakan jika aku yang menyerahkan perusahaan milik Liu Zhonghui kepadanya, maka aku akan mengirim dia ke peternakan anjing." Ma Zhongliang dan yang lainnya langsung tampak tegang kemudian dengan panik mengiyakan perintah Yichen. Yichen merasa puas kemudian mengatakan, baiklah, begitu saja, aku pergi dulu." Selesai berbicara, Yichen menginjak gas skuternya pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat. Sowewe melihatnya telah pergi lalu dengan keras berteriak, "Kakak ipar, sampai jumpa. Terima kasih kakak ipar." Setelah meninggalkan pemandangan Sungai Mutiara, Yi Chen bergegas ke pasar. Sudah banyak waktu yang terbuang. Jika tidak buru-buru membeli sayur saat istri pulang nanti tidak akan sempat makan siang. Meskipun kota Jinling adalah sebuah kota tua, tapi suasana modernnya semakin kuat. Bangunan tua sudah dirubah menjadi bangunan tinggi perkotaan modern. Banyak toko kerajinan dan pasar tradisional juga sudah digantikan dengan berbagai toko tinggi dan supermarket umum. Dulu juga banyak toko pangkas rambut di pinggir jalan dan keterampilan memangkasnya juga bagus. Hanya dengan 2 sampai 3 yuan sudah dapat memangkas rambut di pinggir jalan. Tetapi sekarang juga sudah lama menghilang. Semua itu sekarang digantikan dengan berbagai salon kecantikan yang mewah dan indah. Para ahli salon sekarang tidak memiliki keterampilan yang baik. Mereka sembarangan memotong rambut saja sudah menghabiskan 100 sampai 200 yuan. Terkadang masih bisa bertemu dengan pemilik salon yang licik. Mereka akan mendesak pelanggan untuk mengajukan kartu member dan memotong rambut saja bisa menghabiskan beberapa ribuan yuan. Dulu juga di pinggir jalan banyak kereta kuda, kereta keledai yang digunakan oleh para petani di perdesaan untuk membawa sayur-sayuran yang sudah dipetik pagi-pagi kemudian dibawa ke kota untuk dijual. Sayur dan buah-buahan semuanya masih segar juga murah. Tapi beberapa tahun terakhir ini kereta yang ditarik menggunakan hewan sudah tidak diperbolehkan masuk ke kota lagi. Bahkan pasar tradisional juga sudah semakin berkurang sehingga kebanyakan orang hanya bisa membeli sayur di supermarket. Kualitas sayuran di supermarket tidak terlalu bagus dan harganya juga sangat mahal. Satu sawi putih saja harganya bisa 10 yuan. Ini juga menyebabkan kota tua seperti ini secara pelan-pelan kehilangan suasana tradisionalnya. Sebenarnya Yi Chen tidak terlalu suka membeli sayur di supermarket. Dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Karena itu dia sering ke daerah kawasan kota tua yang dilindungi pemerintah. Di sana ada pasar yang sangat ramai. Alasan mengapa dia menyukai kawasan tua itu bukan karena dia di sana lebih membumi, tapi ada alasan lainnya tersembunyi di hati Yichen dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dulu ketika orang tuanya baru tiba di kota Jinling, mereka sangat menyukai karakteristik kawasan kota tua Jinling ini. Di sana ada banyak bangunan peninggalan dinasti Ming dan dinasti Qing juga dari zaman Republik. Gaya arsitektur ini sangat berbeda dengan daerah utara sehingga kedua orang tuanya sangat menyukainya. Karena kecintaan mereka pada budaya tradisional, orang tuanya menyewa sebuah rumah tua di kota tua. Setelah ayahnya selesai melakukan renovasi, mereka sekeluarga tinggal di tempat yang sangat nyaman. Kemudian ketika orang tuanya mengalami kecelakaan, Yi Chen masuk ke panti asuhan. Dia sering
menyelinap keluar bersama teman-temannya Zhao Hao dan Li Xiaopen untuk melihat-lihat kota tua. Pada saat itu Zhao Hao dan Li Xiaopen berpikir Yi Chen sedang bermain-main dan ingin menyelinap keluar untuk bermain. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Yi Chen sebenarnya merindukan orang tuanya. Setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, rumah itu disewakan selama beberapa tahun dan terus berganti-ganti penyewa. Kemudian rumah itu dibeli oleh orang-orang yang berinvestasi di real estate dan menunggu pembongkaran agar harganya bisa lebih mahal lagi. Belakangan rumah dan bangunan tua di sekitarnya diklasifikasikan sebagai kawasan perlindungan bangunan bersejarah. Pembongkaran dan pembangunan kembali jelas dilarang sehingga rumah tersebut dibiarkan kosong untuk waktu yang lama. Yi Chen juga diam-diam menanyakan dan mendapat kabar orang yang berinvestasi di rumah ini adalah penggagas kelompok spekulasi real estate di kota Wen. Meskipun rumah tua ini tidak dapat dijadikan uang setelah dihancurkan di tangannya, namun uang kecil ini bukan masalah besar baginya. Jadi rumah ini dibiarkan tidak terurus. Belakangan spekulan itu terjerat kasus hukum karena terlibat dalam penggalangan dana ilegal di luar negeri, dan rumah tua ini juga disegel oleh pengadilan. Ada desas-desus kalau rumah ini akan dilelang 2-3 tahun lalu, tapi karena orang itu terlibat dalam kasus yang cukup besar, kasusnya masih belum selesai dalam 2 tahun terakhir sehingga belum memasuki proses penyitaan. Pasar tempat Yi Chen pergi untuk membeli sayuran tidak jauh dari rumah tua ini, jadi dia berencana untuk mampir dan melihat-lihat lagi. Saat Yi Chen mengendarai skuternya, sebuah mobil Rolls Royce berhenti di depan rumah tua. Seorang pria tua turun dari dalam mobil Rolls Royce itu. Orang ini adalah kepala pelayan tua keluarga Du dari Yanjing yang ada di kota Jinling. Setelah kepala pelayan tua itu turun dari mobil, dia dengan cekatan membuka pintu belakang dan dengan hormat berkata kepada wanita yang duduk di dalam mobil, "Nona kedua, kita sudah tiba." Wanita yang duduk di dalam mobil adalah Du Haiking. Setelah turun dari pesawat, dia membawa kedua anaknya bersama kepala pelayan tua kembali ke rumah ketua keluarga Du. Setelah selesai menaruh koper, dia menyuruh kepala pelayan tua membawanya melihat tempat tinggal Yi Changying sebelum meninggal. Sedangkan Su Jipei dan Su Jiyu memiliki rencana masing-masing. Su Jipei pergi ke panti asuhan untuk membicarakan masalah donasi, sementara Su Jiyu membawa laptop dan terus mencari sesosok Yi Chen dari ribuan foto. Du Haiking merasa senang juga lega. Bagaimana dia juga pergi ke tempat tinggal Yi Changying, orang yang dia cintai sebelum meninggal. Rasanya tidak terlalu pantas membawa kedua anak itu. Du Haiking sekarang merasa sangat gugup. Meskipun dia tahu Yi Changying sudah mati selama bertahun-tahun, tapi begitu tiba di sini dia masih merasa sangat gugup. Ini seperti saat dia masih muda dan mencintai Changying. Setiap kali bertemu dengannya atau akan bertemu dengannya, dia tidak bisa mengendalikan detak jantungnya yang berdebar dengan cepat dan membuatnya sesak napas. Dengan debar jantungnya yang berdetak tidak karuan, Du Haiking turun dari mobil dan melihat rumah kecil bergaya selatan ini dari sembarang tembok pagar. Tembok batu di perkarangan sangat pendek dan di tengah batu bata abu-abu itu terdapat banyak lubang sehingga orang dapat dengan mudah melihat keadaan di dalam. Saat ini perkarangan itu sudah ditumbuhi ilalang dan daun-daun berguguran. Pohon osmanthus di perkarangan sudah layu karena dibiarkan begitu saja. Di dinding bangunan utama ada tanaman berambat besar yang sudah kering.
Seluruh pekarangan kecil ini terlihat sangat rusak, tapi Du Hiking dapat membayangkan jika dirawat dengan baik, pekarangan ini pasti penuh dengan rumput dan pepohonan yang tumbuh subur di waktu penghujan saat musim semi dan musim panas. Pemandangannya pasti sangat indah. Dan meskipun perkarangannya tidak besar, tapi dapat terlihat kalau arsitekturnya sangat indah. Batu bata abu-abu untuk tembok, genteng abu-abu untuk atap, dan ubin abu-abu untuk jalan setapak. Musim panas di daerah selatan sangat lembab. Jika hujan, batu bata abu-abu dan ubin abu-abu pasti akan ditutupi lembut. Lumut sendiri memberi rasa tua yang sangat alami. Bagi orang yang tidak menyukainya, lumut terasa padat, licin, dan menjijikkan. Tetapi bagi mereka yang menyukai budaya Timur kuno, ini adalah makhluk hidup yang sangat puitis. Entah itu tumbuh di pekarangan atau tumbuh di tembok, kolam, atau bonsai, semuanya memiliki keindahan yang berbeda. Oleh karena itu, lumut sangat populer di kalangan sastrawan. Pada saat ini, di mata Du Hiking, halaman bobrok ini sudah memulihkan pemandangan dan pesona Yi Changying saat masih hidup. Dalam bendaknya, Yi Changying yang masih muda dan tampan sedang bermain dengan anaknya di sini. Setelah melihatnya, Du Hiking merasa Yi Changying benar-benar ada di perkarangan ini, dan anak lelaki yang tidak terlihat wajahnya itu adalah putranya yang tidak berhenti mengelilinginya. Kemudian pintu bobrok yang tertutup terbuka dari dalam, dan seorang wanita cantik dengan penampilan bersahaja, bertubuh tinggi dan masih mengenakan celemek di pinggang keluar dari dalam. Wanita itu tersenyum lalu memanggil ayah dan anak itu masuk ke dalam untuk makan. Kebahagiaan satu keluarga itu benar-benar membuat iri. Du Hiking yang tenggelam dalam lamunan melihat dengan cermat dan akhirnya dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu. Wanita dalam imajinasinya itu bukanlah istri asli Yi Changying, tetapi Du Hiking. Du Hiking dalam pikiran tanpa sadar menggantikan dirinya sendiri dengan istri Yi Changying, dan air mata langsung menggenangi matanya. Awalnya dia ingin menahan air matanya, tapi entah tidak ingin atau karena tidak bisa mengendalikannya, sehingga air matanya meluncur di wajahnya yang hampir tidak memiliki kerutan dan tidak menunjukkan usianya. Kepala pelayan tua yang ada di samping melihatnya dan tanpa sadar menghela napas. Di seluruh ibu kota siapa yang tidak? Kalau nona kedua keluarga Du sudah bertahun-tahun mencintai Changying. Hanya saja siapa yang tahu kalau perasaan nona kedua masih tetap sama meskipun Yi Changying sudah meninggal hampir 20 tahun. Ini apa yang disebut perasaan yang terlalu dalam pada akhirnya akan menjadi penyesalan yang berlangsung lama. Dalam bahasa Cina kuno, kata benci digunakan untuk menggambarkan penyesalan. Orang yang perasaannya terlalu dalam seringkali hanya menyisakan penyesalan, dan penyesalan ini tidak akan berhenti. Ini adalah hal yang terjadi pada Du Hiking. Orang yang tidak pernah mengalami cinta yang mengakar sampai ke tulang tidak dapat memahami obsesi seseorang terhadap orang lain. Begitu memiliki obsesi tidak masalah meskipun sudah terpisah 10 sampai 20 tahun, ribuan mil terpisah negara, atau dipisahkan oleh kematian. Inilah yang terjadi pada Du Hiking. Dia sudah lama ingin melupakan Yi Changying dan sudah lama ingin menjalani hidup dengan tenang. Namun obsesi di dalam hatinya tidak memperbolehkan dia. Obsesi itu seperti rumput liar yang tumbuh di dalam hati. Sudah ada rumput liar itu, tidak ada tanaman lain yang bisa ditanam lagi. Terkadang dia merasa rumput liar ini sudah menjadi tandus, bahkan dia merasa sudah
terbakar menjadi abu. Tapi entah sejak kapan tiba-tiba angin musim semi bertiup lagi sehingga rumput liar itu tumbuh kembali. Obsesi itu juga seperti duri di hati. Terkadang dia tidak dapat merasakan sakit dan mengira durinya sudah hilang, tapi akan selalu secara tidak sengaja terluka oleh duri ini. Karena itu Du Haking akhirnya juga mengerti obsesi ini sudah merasuk ke dalam tulang dan sudah tidak mungkin menghapusnya dalam kehidupan ini. Cangjing, karena kamu terus berada di hatiku. Kenapa aku harus dengan sengaja melupakanmu? Karena aku terus mencintaimu. Jadi biarkan saja kamu tumbuh di dalam hatiku. Dulu setiap kali aku memikirkanmu, aku akan merasa bersalah terhadap Su Saudau. Sekarang aku sudah merasa lega. Kelak aku bisa dengan terang-terangan memikirkanmu, bisa dengan terang-terangan merindukanmu dan tidak lagi harus merasa bersalah kepada siapapun. Sekarang Du Haking juga merasa sangat lega. Dia menyeka air matanya dan bertanya kepada kepala pelayan tua, Paman Wang, siapa yang memiliki rumah ini sekarang? Kepala pelayan tua itu menunjuk ke segel yang ditempel di pintu pagar besi di sebelahnya dan berkata, Nona kedua, rumah ini telah disita oleh pengadilan. Disita? Du Haking mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, yang terjadi, apakah kamu bisa mencari tahu? Kepala pelayan tua itu mengangguk dan berkata, aku sudah berada di kota Jinling selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan dengan beberapa bagian. Aku akan menelepon dan mencari tahu. Du Haking mengangguk buru-buru dan mendesak, kalau begitu kamu cepatlah menelepon. Aku ingin tahu secepat mungkin. Selain itu bantu aku tanyakan apakah aku boleh membuka segel dan masuk ke dalam. Kepala pelayan tua itu dengan cepat mengeluarkan ponsel dari dalam saku dan melakukan panggilan. Setelah selesai bertanya, dia buru-buru melaporkan pada Du Haking, Nona kedua, pemilik rumah ini karena gugatan pelanggaran penggalangan dana ilegal sehingga semua properti atas namanya sudah disita. Tapi kasusnya sudah dijalani sidang di luar daerah selama 2 tahun lebih dan sebentar lagi akan dijatuhi vonis. Setelah vonis, rumah ini akan memasuki proses lelang. Du Haking langsung bersemangat mendengarnya dan berkata, bantu aku memperhatikan hal ini. Aku ingin memenangkan lelang rumah ini. Kepala pelayan tua itu mengangguk dan berkata, rumah ini berada di kawasan kota tua dan tidak akan dapat dihancurkan. Bisa dibilang rumah ini termasuk aset berkualitas rendah yang tidak dapat diedarkan. Seharusnya bisa dengan mudah memenangkan lelang. Baik, Du Haking dengan tegas berkata, tidak peduli berapapun harganya, kita harus memenangkan lelang rumah ini. Setelah itu dia bertanya lagi dengan cemas. Paman Wang, apakah kamu sudah bertanya pada orang pengadilan apakah aku bisa masuk ke dalam? Bisa. Kepala pelayan itu buru-buru berkata, tadi mereka ditelepon bilang mereka akan datang untuk pendataan dan evaluasi aset dalam 2 hari ini. Mereka harus mengumpulkan data dan mempersiapkan lelang berikutnya. Jadi kita bisa membuka segel dan kunci pintu untuk masuk dulu. Du Haking berkata dengan tidak sabar. Kalau begitu, pikirkan cara membuka kunci. Kepala pelayan tua itu mengangguk dan berkata pada sopir dan pengawal di sampingnya, Xiao, coba lihat kuncinya. Bisa dibuka atau tidak? Pengawal itu buru-buru melangkah maju dan merobek segelnya terlebih dahulu. Kemudian tertawa melihat kunci di pintu. Pelayan keluarga Wang, pintu sudah berkarat. Hanya dengan 1 tendangan sudah bisa terbuka. Du Haking berkata dengan tergesa-gesa, jangan ditendang. Aku takut jika kamu menendangnya akan merusak pintu. Coba lihat bisa tidak kuncinya dibuka.
Pengawal itu melihat lebih seksama lalu berkata, "Nona kedua, silinder kunci di dalamnya sudah berkarat. Takutnya memakai kuncinya juga sudah tidak bisa dibuka dan hanya bisa merusak kuncinya." Duhai King mengangguk dan berkata, "Buka kuncinya tetapi usahakan untuk tidak merusak pintunya, untuk tidak merusak pintu besi. Jika aku membelinya, aku ingin menyimpannya." "Baik." Pengawal itu buru-buru menyetujui, kemudian mengeluarkan belati hitam dari pinggangnya lalu memasukkan ujung belatinya ke dalam kunci dan mencongkelnya dengan keras. Pintu akhirnya terbuka dan kuncinya juga pecah karena berkarat. Untungnya pintu tidak rusak. Dwight King tidak bisa mengendalikan kegembiraannya di hatinya. Dia mendorong pintu dan berjalan masuk. Perkarangan penuh dengan ilalang dan ada ayunan yang terbuat dari rangka dan rantai besi, tapi ayunan itu sudah terlalu tua dan sudah berkarat. Tetapi ini adalah perkarangan yang dilihat orang lain. Di mata Duhai King, perkarangan ini penuh dengan kehangatan yang tak terkira. Lalu sebuah skuter listrik berhenti di depan rumah. Jarak Yi Chen dengan pintu masih agak jauh dan dia sedikit terkejut melihat Rolls Royce terparkir di depan pintu. Dia sering mengunjungi rumah tua ini dan selalu disegel. Tidak ada yang mempedulikannya. Kenapa hari ini ada tamu yang datang? Yichen sedikit terkejut. Dia lalu berjalan ke depan gerbang dan melihat ke dalam. Di dalam perkarangan ada 3 orang yang membelakanginya. Di antara mereka ada seorang wanita, seorang pria tua, dan seorang pria bertubuh kekar. Yichen merasa bingung dan diam-diam berpikir, apakah rumah tua ini sudah terjual? Seharusnya tidak. Katanya rumah ini masih dalam tahap penyitaan dan belum memulai proses pelelangan. Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba terjual? Tapi apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka merusak segel dan mendobrak masuk? Ican sedikit marah karena bagaimanapun juga ini adalah rumah tua tempat dia dan orang tuanya tinggal. Jika pemilik rumah datang, dirinya tentu saja tidak bisa mengatakan apapun. Tetapi orang-orang ini dengan sekali lihat saja sudah tahu bukan pemilik rumah. Mereka bukan hanya merusak segel tetapi juga merusak kunci pintu. Tindakan ini menurutnya sudah keterlaluan. Jadi dia berencana untuk menanyakan dengan jelas. Jika mereka tidak ada hubungannya dengan pemilik rumah, dia akan menyuruh mereka pergi. Saat Chen sedang memikirkan hal ini, Duhai King tiba-tiba menoleh dan melirik ke pintu. Kemudian pandangan mereka saling bertemu. Pada saat ini, Duhai King merasa ada badai yang tiba-tiba berkecamuk di dalam hatinya. Dia terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.